Saya menikah dengan suami dijodohkan ayah. Sekarang sudah 17 tahun berjalan tapi suami saya enggan untuk beribadah. Ternyata suami menjalankan ibadahnya berbeda, sholatnya, puasanya dan lain-lain. Saya sudah mengingatkan untuk segera bertobat tapi suami tidak mau. Justru sekarang dia banyak mengumpulkan jimat-jimat di rumah. Yang saya tanyakan, jika saya digauli suami dengan yang akidahnya berbeda, sah atau tidak Ustaz? Saya menikah dengan suami dijodohkan ayah. Sekarang sudah 17 tahun berjalan tapi suami saya enggan untuk beribadah. Ternyata suami menjalankan ibadahnya berbeda, sholatnya, puasanya dan lain-lain. Saya sudah mengingatkan untuk segera bertobat tapi suami tidak mau. Justru sekarang dia banyak mengumpulkan jimat-jimat di rumah. Yang saya tanyakan, jika saya digauli suami dengan yang akidahnya berbeda, sah atau tidak Ustaz? Tentu di sini dilihat dulu ya. Kenapa dia melakukannya, butuh rincian, karena tidak boleh dibahasakan orang berbeda akidah. Berbeda akidah itu berarti berbeda keyakinan, artinya berbeda agama ya. Kalimat ini jangan digunakan, saya sarankan jangan digunakan hanya karena berselisih dalam satu poin kemudian kita mengatakan kita berbeda akidah. Enggak, akidah seorang mukmin satu ya, syahadat la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah gitu kan, tidak menyekutukan Allah, mengesahkan Allah dan mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW. Itu akidah. Semua muslim saya yakin begitu prinsipnya kan gitu. Kalau orang ini yang menjadi pasangan hidup kita melakukan perbuatan-perbuatan yang salah yang kita ketahui, seberat apapun itu, memang harus bisa diberikan hujjah padanya. Kata ulama tidak ada istilah kekafiran, istilah kemusyrikan yang fatal yang membawa orang dari agama kecuali hujjah telah berdiri padanya. Maksudnya telah disampaikan argumentasi yang jelas. Mungkin saja pada saat ibu menyampaikan dia belum paham, maka alangkah baiknya kalau dipertemukan oleh seorang dai, seorang ustadz, diberikan hadiah sebuah buku yang dia baca. Kalau setelah argumen-argumen itu dijelaskan pada dia, kemudian jelas sudah sampai pada dia dengan jelas, tapi tetap dia ngotot nggak mau, ya itu lain hukumnya. Karena orang yang berbuat dosa besar dalam agama Islam dari pasangan hidup, kalau ngotot dengan dosa besarnya apalagi menghalalkannya, tidak boleh kita tinggal bersamanya. Tidak boleh kita tinggal bersamanya. Karena masalahnya kan dia sudah jauh ini, sudah diingatkan nggak mau dan dia menghalalkan perbuatan-perbuatan yang haram. Gitu. Seperti meninggalkan sholat, tidak menjalankan, tidak memberikan nafkah, ya, suka memukul, atau tadi misalnya ke dukun, atau dia sendiri dukun. Ya, nyimpan jimat-jimat, ini na'udzubillah berbahaya sekali. Perbuatan-perbuatan syirik. Kalau sudah disampaikan sekali lagi argumentasi jelas padanya, sudah berdiri hujjah, ya, sudah diberikan buku, dinasehatin, didoakan, berulang-ulang tidak mau, maka ini hukumnya tidak boleh bersama. Ya. Tidak boleh bersama, maksud dalamnya tidak ada pergaulan juga. Ya. Tidak ada biologis di situ. Karena memang ini berbahaya. Allahu a'lam. Apakah orang yang telah hijrah dan bertaubat tetap dimasukkan ke neraka dulu untuk membersihkan dosa-dosa yang baru masuk ke dalam surga? Tentu saja kalau dia taubat di dunia tidak akan masuk neraka lagi. Karena kata Nabi SAW, at-taubat tajubu ma qablaha. Taubat membersihkan semua konsekuensi apapun sebelumnya. Dosa-dosanya, hukumannya bersih semua. Tapi cobaan-cobaan di dunia datang membersihkan dosanya iya. Mungkin dia sakit. Sebagaimana sabda Nabi SAW hadis riwayat Muslim, tidak ada yang menimpa seorang Muslim dari capek, dari letih, dari gangguan orang, dari penyakit, kecuali jadi pembersihan dosa-dosanya. Berarti kan memang ada pembersihan dosa di dunia, tapi nggak ada lagi masuk neraka, nggak ada lagi ditimbang dosanya hari kiamat karena sudah taubat. Ya, makanya Nabi SAW selalu memotivasi para sahabat, kaum muslimin untuk bertaubat. Taubatlah sebelum terbit matahari dari barat. Taubatlah sebelum kerongkongan, ruh sudah sampai di kerongkongan, gitu kan? Banyak ayat Al-Quran, banyak hadis Nabi SAW yang menyebutkan masalah-masalah itu. Jadi insya Allah sudah tidak ada lagi ya masuk ke neraka, tapi insya Allah dia akan masuk ke dalam surga. Saya telah berhenti bekerja untuk fokus mengurus anak-anak dan suami. Apakah termasuk kufur nikmat sementara banyak orang sulit dalam bekerja? Apakah saya menolak rezeki berupa gaji yang didapatkan per bulan? Sama sekali tidak. Malah ibu mulia, tugas utamanya ibu memang urus suami dan anak, gitu kan? Pekerjaan itu sampingan, sama sekali nggak ada urusannya dengan kufur nikmat. Malah ibu sekarang sedang mensyukuri nikmat, gitu kan? Karena merasa cukup dengan apa yang suami sudah kasih, itu berarti mensyukuri nikmat. Sama sekali tidak.
Malah saya pribadi selalu memberikan dukungan kepada ibu-ibu yang mau mengambil keputusan seperti ini. Sangat bagus, mulia. Umur kita terbatas. Cuma layani minum, makannya suami biologisnya, urus anak-anak sudah masuk surga. Kalau meninggal, kenapa tidak dikerjakan? Sementara kita kalau kerja di kantor, belum tentu masuk surga. Nggak ada jaminan, nggak ada kewajiban wanita cari nafkah. Kecuali memang keadaan-keadaan tertentu kayak dia, memang dasarnya nggak ada pendapatan. Orang tuanya meninggal, dia hidup mandiri sendiri, dia harus biaya hidupnya lain. Atau orang tuanya sakit, dia belum menikah, dia harus bekerja. Atau pada saat bekerja, suaminya pendapatannya tidak ada atau sedikit sekali, dia harus kerja untuk membantu suaminya dengan izin suaminya juga dengan pekerjaan yang tidak melanggar syar'i, itu berbeda. Tapi kalau semua sudah berkecukupan, untuk apa? Redam hawa nafsu itu, ya terutama ibu-ibu, redam hawa nafsu. Artinya kalau ada hawa nafsu kita pengen ini, pengen itu, harus diredam. Ada hal yang boleh kita penuhi, ada hal tidak perlu kita lakukan. Karena setiap kegiatan akan menyita waktu, energi, ya, apa sajalah, ya, itu akan tersita kan, walaupun sederhana, walaupun hanya sekedar saya berhenti kantor, tapi supaya ada aktivitas, saya mau mengajar lagi, baik, mengajar itu akan mengambil konsekuensi waktu, ya, energi, banyak yang dikeluarkan, akhirnya yang mestinya waktu kita luangkan kepada hal yang bermanfaat, masalah suami, masalah rumah, masalah anak, terbengkalai, ya. Ada orang subhanallah bekerja, begitu selesai bekerja, suaminya sendiri bahasakan ke saya, ini istrinya sudah berhenti kerja, istri saya sudah berhenti kerja, tapi Ustaz setelah berhenti kerja malah lebih sibuk daripada dulu. Waktu dia kerja dulu jam 6 sore sudah di rumah, sekarang malah sampai jam 9 malam, ketemu temannya sama si fulana, kumpul arisan di sana, apalah segala macam, buat program untuk apa? Di rumah tenang, minum teh, baca Quran, enak. Hujan tidak kena, panas gak kena, nggak ada yang gosipin, ngapain cari kegiatan baru nih? Hah? Kecuali darurat. Kalau darurat silahkan. Gitu. Istri saya sempat bilang sama saya pengen, bagaimana kalau uang tabungan saya beliin mobil. Untuk apa beli mobil? Ada mobil satu di rumah, alhamdulillah cukup. Enggak, supaya ada mobil lain. Enggak perlu. Untuk apa? Kalau darurat silahkan. Kalau nggak perlu untuk apa? Tabung silahkan, sedekahin, bangun masjid, kasih anak yatim. Gak ada waktu untuk beli mobil lagi, untuk apain? Kecuali darurat, dibutuhkan silahkan. Dunia sebentar dilaluin, jangan terlalu berlebihan di situ. Boleh nikmatin, jangan berlebihan. Itu yang penting. Allahu a'lam. Baik, mungkin begitu saja Bapak Ibu sekalian, karena sudah jam 11 saya juga ada jadwal untuk mengisi di tempat lain lagi. Mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita dan juga sisa umur kita diisi dengan seluruh amal saleh, ketaatan kepadanya, dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan dimaafkan oleh Sang Pencipta Allah dengan kemahamurannya dan diganti menjadi pahala, dan juga semoga seluruh amal yang sudah pernah kita kerjakan diterima olehnya. Dan kita selalu berdoa untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini.